Where is the person who can practice it and who can realize and explain it? My goodness, within millions, thousands of millions, you will not find any man who can practice it and explain it and practice it. Begitu Islam zaman sekarang ini. Apakah hancur ini Islam? Dan di belakang Islam tidak ada agama baru. Berarti it is the beginning of the end of the universe and the world. Baru kita sadar sekarang betapa dahsyatnya itu tarikatullah. Dan kalau ini dapat terlaksana dengan metodologinya, channel dan frekuensi yang telah dipasang, energi yang unlimited from God, dari sisi Tuhan akan mengalir pada kita. Baru dia dahsyat itu. La ilaha illallah itu adalah namaku, siapa yang menyebutnya aku masukkan dia dalam kapsulku, terpelihara daripada segala huru hara, segala siksa. Bismillahirrahmanirrahim yadurru. Sampai kiamat dunia dapat dibendung. Bisailah takut suatu tidak ada datang kiamat, tidak akan datang kiamat kalau masih ada orang yang berzikir Allah, Allah yang benar, yang mengalir pada sisi Tuhan. Mana bisa hancur itu? Kekuatan unlimited membenteng sama dia dalam kapsul yang dimensinya tak maha dahsyat, maha tinggi, unlimited, tak bisa ditembus oleh dimensi apa saja, termasuk dimensi al-iblis. Metodologi ini wajib mutlak dipusakai oleh orang Islam. Kalau tidak, tunggu saja kehancurannya. Itu mursyid bukan perantara, itu channel dan frekuensi. Isinya zatnya nurun ala nurin yahdillah ini nuri ma yasha'u, yang dimasukkan dalam arwahul muqaddas Rasulullah, yang diambil secara estafet, pindah memindah, transfer of wasilah carrier. Itu bukan manusia. Ya kok ada bentuknya? Air gak punya bentuk tapi bisa dikasih bentuk. Mengambil bentuk di mana dia duduk. Cahaya juga gak punya bentuk. Lewat tabungnya begitulah bentuknya. Gas gak punya bentuk. Yang punya bentuk hanya benda padat. Benda cair, benda gas, cahaya gak punya bentuk. Yang ngambil bentuk di mana dia duduk, di mana dia lewat. Rohani begitu juga, mursyid begitu juga. It is not a man. Bentuknya seperti man, kena wadahnya man. Ruh pun seperti man, karena wadahnya man. Jadi manusia itu ada badannya, darah dagingnya bentuk dia, ruhnya bentuk dia. Apa yang dalam ruh itu bentuk dia. Kalau ada satu tabung itu gas oksigen, dimasukkan ke dalam hidrogen, bentuknya seperti itu juga, gabung di situ. Tapi tidak bersyarikat dia, terkecuali ada selut api. Kapan yang dibilang tadi metafisika? Keterangannya dari fisika. Rasulullah dipandang orang, sahabat-sahabat memandang dia, pandang Rasul dipandangnya begitu. Kata Rasulullah, apa kau kerja ini? Aku gemar memandang-mandang engkau, wajah engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wajahku bukan begitu. Heran semua. Lantas para sahabat bertanya, jadi bagaimana wajahmu ya Rasulullah? Lihat dalam telinga anak aku Siti Fatimah. Dilihatnya lah satu persatu dalam telinga Siti Fatimah. Kalau kita, karena kita bisa bayangkan apa sih nampak dalam telinga orang? Kan gak ada apa-apa. Paling banyak tai kuping barangkali. Bergelar lagi. Umar lihat juga. Cuma Abu Bakar gak lihat. Pintar itu Abu Bakar. Itu imam kita itu. Utsman lihat lagi. Ngangguk saja sama dengan kita juga. Ngangguk-ngangguk tapi tak ngerti. Orang mendengar ceramah Isra Mi'raj ngangguk semua. Yang diangguknya apa? Datang lagi Ali, nonton lagi, nggak ada lagi. Rasulullah pun diam. Nenek guru saya cerita juga begitu.
Nenek guru pun diam. Saya tidak mau diam. Karena murid saya intelektual, mau tanya aja. Saya terangkan. Apa sih yang nampak di dalam telinga? Nggak ada. Jadi bentuk Rasulullah nggak ada. Wah, hebat Rasulullah. Bentuk jahirnya anak Abdullah ya ada dong. Tapi Rasulullah mengatib arwah aku, arwahul muqaddasahku. Air kan gitu juga. Sekarang taruh di waskon, besok taruh di gelas. Airnya itu juga. Besok taruh di mangkok lagi. Besok dicuci tangan, besoknya lagi. Karena ini sudah usang. Begitu juga arwahul muqaddasah. Jadi kalau berpindah-pindah itu juga. Channelnya itu juga, frekuensinya itu juga yang dibawanya. Jadi arwahul muqaddasah itu apa? The wasilah carrier, si pembawa wasilah, nurun ala nurin yahdillah li nurihi mayasha'u. Wah, nur berdampingan dengan nur yang aku berikan pada orang yang aku ridhoi. The light of God. Apa engkau bisa lihat matahari tanpa cahayanya? Berapa umur matahari, berapa umur cahaya? Maka itu dikatakan Allahu la ilaha illallah wal awalu wal akhiru Muhammadan wal awalu wal akhiru. Berjuta tahun matahari, berjuta tahun cahayanya. Begitu matahari ada, begitu ribu cahayanya. Begitu nur ilahi ada, begitu nur Muhammad ada. Nurun ala nurin yang ilahi li nurihi ma yasha'u, yang dimasukkan ke dalam arwahul muqaddas. Itu Rasulullah yang pertama dapatnya. Dan ini yang dipusaka, yang diwarisi, pindah memindah kepada al-ulama itu warasatul anbiya. Ini pantun Indonesianya, pantun Padang. Bukan merabah makan padi, tetapi buah sikadudua. Bukan di Makkah saja sampai Nabi berserato kita dua-dua. Lain berarti bukan merbah makan padi. Burung merbah nggak makan padi, tetapi makan buah sikaduduk. Buah seduduk itu kan ada. Bukan di Mekah saja tempat Nabi beserta kita duduk. Kalau ndak ada itu arwahul muqaddasah Rasulullah itu yang membawa komputer, apa gunanya kita solo? Nggak sampai. Kita pakai yang itu juga. Jadi jelas sama kita semua di dalam waktu yang begini singkat ya. Kasihan seluruh dunia Islam. Katanya Islam akan bangkit. Impossible, in vain. Percuma saja itu. Mana negara bangkit tanpa teknologi? Agama tidak akan bangkit tanpa teknologi Al-Quran. Kuatkan ini, agama akan bangkit dengan sendirinya, akan kokoh dengan sendirinya. Maka itu tugas kita yang utama, mengumandangkan metodologi APAR di seluruh dunia Islam, terutama kepada ulamanya yang selama ini dogmatik, tidak berani berpikir luas, terkungkung oleh norma-norma yang tidak sehat. Dogma, tiap sebentar kafir, tiap sebentar syirik, tiap sebentar wah, macam-macam tadi kita berkeragawannya. Salat tak pernah dikupas. Coba tuan-tuan pergi tanya kepada seluruh ulama di dunia ini, Buya, bagaimana pelaksanaan teknis untuk salat khusus? Tidak dapat diselesaikan. Pandai awak surang sajalah. Disesatkan juga, masa Buya ini kan rahasia katanya. Mana selesai soal dengan rahasia? Gak tahu bilang kenapa. Gengsi. Awak sudah Buya bagaimana? Ditanya bilang gak tahu kan malu. Jadi umat tambah buta. Nah sekarang baru kita kupas. Jadi ini nampak jelas tarikat ini bukan di luar Islam. Ini di Saripati nyawa, salat nyawa semua. Tengok tuh 100 masjid dibikin satu hari nggak berserta dengan Tuhan. Percuma katanya, terasul.
Kenapa tidak berserta dengan Tuhan? Sudah jelas berserta dengan setan. Alternatifnya itu atau ini atau itu. Nggak mau dia hakim itu. Nah, bagaimana rusaknya itu semuanya? Apa berani mereka itu mendengar ceramah ini? Buang itu dogma, kenapa? Wahai para alim ulama, ini yang di muka ini. Waduh, tapi malu, tarikat pernah ditolak. Di Saudi Arabia pun ditolak dulu. Wah, kenapa? Semua dogma. Main percaya atau tidak? Kalau sudah main percaya atau tidak, ini berkelahi. Di balik dinding itu ada kodok. Karena aku percaya kata yang satu, aku tidak kata yang satu. Berkelahi dia. Lihat dong ada kodok apa tidak? Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Kenapa berkelahi? Nah gitu khilafiyah. Berapa puluh macam khilafiyah nggak selesai sama orang Islam sekarang. Kenapa? Nggak tahu inti saripatinya. Sama kita tidak ada khilafiyah. Mau umpamanya salat tarawih 11 salat lah. Mau 23 salat lah. Yang penting sama kita salat tuh khusyuk. Salat 11 lah. 21 lah. 23 lah. Rasulullah nggak ada salat tarawih sama-sama rame-rame. Sendiri-sendiri. Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Umar baru mengumpulkan orang salat tarawih. Tidaknya sana tarawih, sana tarawih, sana tarawih, sana tarawih. Apa kata Sayyidina Umar? Mari kita satukan tarawih kita lah. Inilah baru aku membuat sesuatu yang bid'ah katanya. Kata Sayyidina Umar. Tapi bid'ah membaikkan. Mau berani Sayyidina Umar. Sudah mulai dari revolusioner. Bukan dogma dia. Dikumpulnya orang tarawih. Rasulullah tidak. Apa kata Rasulullah? Aku nggak mengumpulkan. Nanti kalian pikir wajib ini gitu. Sayyidina Umar dikumpulkannya. Karena apa dasarnya? Orang bersalat bersama-sama pahalanya 30 kali lipat. Nah sekarang, zaman busuk ini orang berkelahi lagi perkara itu. Jadi jarang kalau berkelahi. Begitulah orang Islam. Masih berkelahi saja. Apalagi ahli fikih ini kerjanya pun berkelahi saja. Sampai sekarang soal yang satu nggak selesai. Terus nggak selesai. Jadi kesudahannya dalam partainya berkelahi. Kalau berkelahi dalam partai kapan membangun? Sedangkan yang pokok-pokok tidak dihandle. Yang paling pokok as-salatul mi'rajul. Wah pandai mereka itu bilang as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin katanya. Iblis saja belum dibuang. Ya mukmin itu mana orangnya? Itu aulia-aulia barangkali. Yang penting orang banyak. Kalau salat itu mi'raj. Rasulullah mi'raj ada buraknya. Awak mana burak awak? Mau bilang salat saja mi'raj. Lip service saja. Dan sudah lip service katanya udah jauh dia. Astagfirullah. Nah, jadi beginilah orang Islam itu tertipu dirinya sendiri karena ilmunya sudah melangit, prakteknya enggak dilaksanakan, rukun dan syaratnya menurut metodologinya, menurut tarikatnya. Bahkan didengarnya tarikat terus diingatnya bid'ah. Alah, ini baru murni ilmiahnya. Nah, kita ini sekelompok nggak begitu banyak, tetapi terpilih orangnya. Ayah kupas dengan secara ringkas di sini dalam waktu yang begitu singkat kemana didudukan tarikat itu. Kenyataannya rupanya wajib. Ditanya kalau masih ada syekh yang hebat itu. Oh iya, apa hukumnya tarikat? Wajib katanya. Saya tanya sama Syekh Syabuddin Syarmati itu kalau dia besar, sama Syekh Sulaiman Huta Pungkut, sama Syekh Muhammad Hasim Raja Batu, semua wajib katanya. Kenapa wajib Bu ya? Begitulah. Ini kita terangkan dengan ilmiah di sini. Karena anak buah saya orang ilmiah semua, nggak mau dia puas dengan begitu saja. Kalau paksa saya uraikan dengan frekuensi baru dapat.
warahmatullahi wabarakatuh.